Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bahasa Indonesia tentunya, yaitu pelajaran kelas 10, yaitu mengenai teks anekdot. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 10, silakan disimak ya video pembelajaran berikut ini. Sesuai dengan judul video hari ini, yaitu mengenai struktur yang terdapat di dalam teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke poin inti mengenai struktur, saya akan memaparkan singkat mengenai pengertian dari anekdot. Apa sih anekdot? Anekdot adalah cerita singkat, lucu, menarik yang di dalamnya terdapat sindiran dan menimbulkan kesan yang mendalam bagi si pembaca atau si pendengar. Jadi, intinya teks anekdot berbeda dengan teks humor. Kenapa? Karena teks humor hanya bertujuan untuk menghibur saja. Sedangkan untuk teks anekdot berisi hiburan tetapi di dalamnya ada kritikan maupun sindiran. Jadi berbeda ya. Adapun struktur atau bagian tubuh dari teks anekdot terdiri dari beberapa bagian ya. Di antaranya yaitu abstrak, yang kedua orientasi, krisis, reaksi maupun koda. Nah, kelima jenis bagian tersebut adalah bagian ataupun struktur pembangun dari teks anekdot. Kita akan bahas satu persatu ya. Ada 5 struktur yang terdapat di dalam teks anekdot. Di antaranya yang pertama yaitu abstrak. Kalau mengenal abstrak pasti kita sering ya mendengar kata abstrak. Biasanya di dalam teks-teks lainnya selalu digunakan abstrak. Atau biasanya kita kenal abstrak itu ringkasan ya, kalau di dalam teks cerpen ataupun novel. Nah, di dalam teks anekdot, abstrak adalah bagian awal paragraf atau pencerita yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang isi dari teks. Jadi sudah pasti ya, abstrak ini berisi ringkasan singkat mengenai cerita yang akan disampaikan. Itu adalah abstrak. Nah, struktur yang kedua yaitu orientasi. Tentunya kita sudah nggak asing lagi ya dengan orientasi. Di teks manapun pasti kita jumpai orientasi. Orientasi apa, Bu? Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Jadi bisa dikatakan orientasi ini adalah sumber-sumber terjadinya suatu peristiwa atau asal muasal terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sana dipaparkan di bagian orientasi. Struktur yang ketiga yaitu krisis. Apa sih, Bu, krisis? Krisis di sini bukan krisis moneter di dalam pelajaran ekonomi ya. Jadi di dalam teks anekdot juga terdapat krisis. Apa arti krisis, Bu? Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Jadi di dalam sebuah cerita itu akan muncul apa sih peristiwa yang unik yang bisa menarik perhatian si pembaca. Nah, itu akan muncul di bagian krisis. Nah, struktur yang keempat yaitu reaksi. Reaksi adalah respon ataupun hasil yang dimunculkan setelah dipaparkannya krisis. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah cerita anekdot, di sana akan dipaparkan suatu peristiwa atau kejadian yang unik. Nah, pastinya si tokoh di dalam cerita tersebut akan merespon dari peristiwa yang terjadi. Misalnya dia merespon dengan bengong, ataupun cemberut, ataupun tercengang, atau bisa juga tertawa. Nah, itu merupakan contoh dari reaksi. Nah, struktur yang kelima ataupun yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian akhir dari teks anekdot. Biasanya koda ini berisi mengenai kesimpulan dari cerita ya. Jadi kamu udah tahu dong apa-apa saja struktur yang terdapat di dalam teks anekdot. Nah,
Untuk melengkapi pemahaman kamu, saya akan memberikan sebuah contoh dari teks anekdot. Silakan diperhatikan ya. Nah, dari contoh yang telah saya berikan tadi, pasti kamu sudah tahu dong apa-apa saja bagian-bagian dari struktur tersebut. Saya akan bahas kembali. Nah, di sana terdapat 5 struktur di dalam teks anekdot. Kita mulai dari abstrak. Nah, di bagian abstrak biasanya bagian paling pertama ya, di dalam cerita yang termasuk abstrak yaitu berikut. Adapun orientasi di dalam cerita tersebut, kita bisa lihat contoh orientasinya yaitu seperti berikut. Setelah itu, kita masuk ke krisis. Apa sih Bu bagian krisis dari cerita tersebut? Nah, adapun bagian krisisnya yaitu seperti berikut. Sedangkan reaksi dari cerita yang saya berikan tadi yaitu seperti berikut. Nah, yang terakhir yaitu koda. Ternyata di dalam cerita yang saya berikan tadi ada kodanya. Apa sih bagian kodanya? Silakan kamu perhatikan berikut. Baik, dari contoh yang telah saya berikan tadi, kita sudah membahas satu persatu bagian-bagian strukturnya. Saya harap kamu bisa ya menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru kamu. Nah, ingat ya, ada 5 struktur yang terdapat di dalam teks anekdot. Nah, tentunya kamu harus paham terlebih dahulu apa-apa saja fungsi dan peran struktur-struktur tersebut. Sampai di sini paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.